kekurangan guru di beberapa daerah itu kan, kalau dijadiin ASN tidak mau lagi ke pelosok-pelosok gitu, sehingga di pelosok di daerah-daerah kekurangan. Tapi yang saya tahu di dalam undang-undang bahwa kalau memang sudah diangkat sebagai PNS itu kan harus patuh untuk ditaruh di posisi di lokasi mana saja gitu kan. Dan dari satu sisi ada banyak sekali pemberitaan soal penyerapan anggaran yang masih minim di daerah. Padahal apa susahnya sih, kan berbeda dengan misalnya persoalan outsource dana harus diserahkan ke orang-orang yang tepat, yang bisa dipercaya. Tapi kalau soal anggaran itu kan yang umum kita tahu kan, kita tinggal memberikan saja hak-hak orang itu. Kenapa susah sekali gitu? Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era berakhirnya sebutan non-ASN ini pada 28 November 2023 ya. Gimana nasib mereka, Pak? Soalnya yang terdata 2,3 juta. Meski secara halus tidak di PHK kan, tapi menurut saya ini kebijakan ini kalau diterapkan maka akan menjadi PSB, pemberhentian secara berangsur, Pak. Jadi bagaimana Pak melihat kebijakan hal ini? Terima kasih. Ya, selamat siang. Saya Fahri dari Medcom ID. Pak Malyani, Pak Aba, Pak Gus Fahri. Saya mau melanjutkan soal tenaga honorer di guru gitu ya, di bidang guru. Sebelumnya kan juga tadi sudah sempat disinggung, ada juga target dari Kemendikbud soal perekrutan 1 juta guru honorer menjadi P3K ya. Nah di Kemenpan RI memang sejauh ini untuk pengajuan formasi seleksi 1 juta guru honorer menjadi P3K ini sudah berapa jumlahnya gitu yang diajukan dalam formasi ini. Karena terakhir kita dapatkan dari Mendikbud masih ada sekitar 500, baru ada 500 ribuan yang terseleksi gitu. Apakah kendala-kendalanya ini bisa disebutkan Pak Aba, dan sudah ada koordinasi dengan Kemendikbud gitu? Terima kasih. Terima kasih, saya Freddy dari JPNN. Bang berdua mungkin mewakili Komisi 2, saya ingin, apakah serius merevisi Undang-Undang ASN? Mengapa untuk pertanyaan? Karena sebenarnya sejumlah beberapa tahun yang lalu itu wacana revisi itu sudah dimunculkan, bahkan mentoknya justru di Komisi 2 misalnya, dan bersama juga dengan pemerintah. Desakan dari para honorer itu cukup kencang. Nah, apakah karena menjelang tahun politik lalu kemudian merasa cukup serius untuk melakukan revisi dalam rangka mengakomodasi kepentingan tenaga honorer? Yang kedua, beberapa hari yang lalu saya wawancara beberapa guru honorer yang kebetulan datang di Jakarta untuk mengikuti wisuda Universitas Terbuka. Dan saat itu pengangkatan adalah ijazah SMA dengan gaji sebagai guru honorer di daerah terpencil, saya sebut saja di Sumba Barat Daya NTT, itu ada yang 750, 800, bahkan sejuta untuk per bulan. Sementara volume kerjanya sama dengan guru ASN, memegang kelas juga dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dengan mereka menjadi status sarjana, apakah dipikirkan dalam revisi undang-undang ke depan penyesuaian dengan tingkat pendidikan misalnya, sehingga berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan mereka? Kasih saya coba beberapa ya. Yang pertama tadi PSB ya. Saya PSM, pemerintahan secara massal nanti. Nah itu berbahaya sekali. Di depan Pak Menteri waktu RDP saya sampaikan momennya krusial sekali. 28 November itu pas hari pertama atau hari kedua kita kampanye itu loh. Ada kejadian kayak gini berbahaya sekali ya. Bersyukurnya Pak Menteri dan tentu Pak Jokowi lah ya betul-betul menganggap serius ini, sehingga sudah ada kesepakatan Komisi 2 dengan Pan RB tidak boleh ada pemecatan ya, tidak boleh ada pemberhentian massal. Tapi ini nggak selesai. Poin 2-nya bagaimana mekanisme, karena tadi angkanya terus berkembang. Waktu saya ingat sekali K1 udah hampir semua tahun 2015 itu di zaman PSB. K2 juga sebagian besar, sempat 60.000, sisa 60.000, akhirnya ngembang lagi jadi 400.000 ya. Sekarang angkanya di 2,4 gitu loh. Nah kalau ini pun katanya Kang Aba tadi bilang, ini kalau kita belum cut off nambah terus itu loh, sehingga
kita bab kebersihan datanya ini di kita ini masih luar biasa, backdate segala macam masih bisa diakal-akalin gitu loh. Kayak yang korupsi kemarin udah pakai e-katalog juga masih bisa korupsi. Kreatif gitu loh. Kreatif nyusahin diri buat saya. Nah, jadi tinggal kami lagi ingin koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu aktor utama di bab ini Kementerian Keuangan. Jadi fenomenanya Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin itu banyak kekosongan teman-teman daerah itu karena yang di daerah ini dia melamarnya ke tempat lain. Padahal dia sudah bekerja di situ. Ya, jadi yang di sini jadi banyak yang lowong, Pak Haji. Ya. Jadi banyak yang luang dia tidak melamar ke situ. Ya Pak Buliwet lah pokoknya. Nah kemudian yang PNS itu, kalau PNS itu sebetulnya agak mendingan gitu ya. Jadi kalau PNS itu kalau penempatan ke daerah masih mending karena dia jaminannya lebih jelas walaupun tidak terlalu besar gitu. Jadi artinya memang ini salah satu upaya kita mungkin tahun depan kita mempertimbangkan untuk yang PNS juga gitu ya. Untuk pemenuhan termasuk pemenuhan tenaga dosen itu kita juga sudah banyak yang mau pensiun Pak, yang guru-guru besar kita gitu ya. Nah kemudian ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang jadi problem kita yang penempatan di daerah-daerah terpencil. Tadi salah satunya disampaikan Pak Mardhani kaitan dengan insentif dan sebagainya, mungkin itu yang jadi pertimbangan. Kemudian tadi 28 November, makanya kami sudah mengeluarkan surat itu, mudah-mudahan nanti ada percepatan juga dari DPR untuk payung hukumnya Pak. Ya, tapi yang jelas tadi tidak boleh ada PSB juga nggak boleh Pak ya, penderitaan secara bertahap, penderitaan secara bertahap ya Pak, itu ya Bang ya tadi ya. Jadi kita punya komitmen untuk ini tidak terjadi ya, walaupun kita agak nabrak regulasi. Ya mudah-mudahan ini bisa tapi setidaknya dengan surat kita itu sesuai dengan fungsi dan kewenangan Kemenpan bisa membuat tenang lah teman-teman. Sekarang kan banyak yang sudah galau dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan dengan surat kita itu bisa mereda itu. Kemudian guru kemarin itu 1 juta hanya 255.000. Kenapa guru kurang? Karena guru itu adalah jabatan yang diotonomikan. Jadi itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Jadi PPK-nya itu, pejabat pembina kepegawaian itu yang bisa mengangkat, memindahkan, memberhentikan, itu ada di gubernur, ada di bupati Pak. Ya, jadi kalau mereka tidak mengusulkan, kita nggak bisa memaksa. Nah kemarin itu kerjasamanya sejauh mana kami dengan Dikbud? Kami kemarin bikin regional Pak. Jadi model penetapan formasi kita ada terbalik. Misalnya Jawa Barat ngusulin 10, lah kenapa 10? Di sini kan ada 50 nih, usulin 50. Ya, jadi agak terbalik logika formasi kita kemarin. Biasanya kita motong, kemarin kita suruh tambah. Dan nanti di dalam kegiatan kami penetapan formasi tanggal 3 Agustus besok, kami akan mungkin Pak Menteri juga akan memberikan apresiasi terhadap daerah-daerah supaya ada stimulan gitu Pak Haji. Ya, kita akan berikan penghargaan bagi instansi yang memang tadi punya komitmen kuat untuk penyelesaian guru. Yang sekarang aja hanya 299.000 yang masuk ke kita. Ya. Jadi kalau penyelesaian selanjutnya mungkin kita butuh untuk pemenuhan 1 juta itu sekitar 300.000 guru lagi ya yang harus direkrut. Jadi dengan Dikbud kita selalu bekerja sama, khususnya data-data yang masuk ke dalam data yang ada di Dapodiknya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek. Nah kemudian bagaimana nih teman-teman mekanisme tadi, mereka sudah bekerja keras, mereka sudah mengajar dengan status SLTA kemudian kuliah. Nah ini tentunya ketika mereka masuk seperti juga dulu 2005 gitu Pak. Jadi mereka pun yang sarjana ya dia masuk ke 3A ketika pengangkatan di tenaga honorer dulu THK 1. Nah ini pun sama, berarti nanti mereka begitu nanti ada seleksi ya, maka dia bisa gunakan yang sarjananya sepanjang dia ada kesesuaian ya, supaya nanti formasinya yang diusulkan oleh Pemda itu bukan lagi formasi SMA, nanti terkait lagi dengan Pemdanya. Jangan sampai yang terjadi saat ini yang di tenaga honorernya ABCD dia ngusulkin formasi ke kita DEFG gitu ya, jadi nggak nyambung. Ya, setidaknya minimal mereka itu bisa melamar kesempatan. Ini kesempatan melamar aja nggak bisa. Nah, itulah yang kita dorong. Kualifikasi mereka itu apa?
kita siapkan kualifikasi sesuai dengan mereka, Pak. Nah, nanti kita kalau kita lakukan afirmasi, pertama dia sudah berapa tahun di situ. Karena kalau mereka lakukan murni seperti yang fresh graduate, saya yakin nggak akan dapat. Gitu ya. Ya Pak ya, kemungkinannya kecil, Pak. Tapi untuk bekerja, mereka pasti sudah bisa bekerja ya.